Beberapa pertanyaan kenapa motorku yaitu NMAX tahun 2015 yang sudah aku modif dan sudah aku upgrade tidak menggunakan metode top speed atau jenis top speed. Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. New hoes, 10 toes, new guac in the bands. New wig, new chips, new kicks, Jackie Chan as she pay. Bad bitch, no bang, I just hit another lick and she. Mungkin kalian yang subscriber baru atau pendatang baru di channel ini mungkin kayak bosen atau kayak jenuh ya mungkin. Kenapa selalu aku bahasnya di motorku pribadi itu selalu adalah akselerasi, akselerasi, akselerasi. Tapi kalau kalian subscriber lama atau viewers lama pasti bakalan tahu kenapa alasannya. Jadi di video ini aku bakalan kasih tahu kenapa motorku tidak aku setting atau racik dengan metode top speed. Bagiku, top speed adalah hanya sebagai pemuas nafsu atau bisa dibilang pemuas hasrat aja ya. Dimana aku menerima banyak kayak permintaan ya berupa seperti ini ya. Bang, aku mau dong kalau motorku top speednya bisa tembus menjadi 105 ya. Pada dasarnya cuman bisa 100 saja. Sudah tembus 105, pengen nyari 110. Sudah tembus 110, pengen nyari 115. 120, 125, 130. Dan bahkan ada satu komentar yang bilang kalau bang motorku itu aku lupa ya antara Beat atau Vario pengen racikan supaya bisa nandingin Ninja 250 Fi. Ya susah sih ya karena kan itu sudah beda segmen ya. Jadi waktu itu aku jawabnya cuman ya udah kalau mau nandingin jual Beatnya beli Ninja Fi yang serupa ya, tandingin aja pasti bisa ya kan. Jadi aku menganggap bahwa top speed itu hanya pemuas nafsu aja ya, bukan suatu kebutuhan. Jadinya kenapa aku tidak meracik motorku dengan top speed itu adalah itu bukan hasratku, itu bukan semacam nafsuku gitu loh. Aku hanya lebih kayak berhasrat di akselerasi karena itu ya mungkin bukan hasrat ya, seperti kayak kebutuhannya aku untuk di sepeda motorku gitu loh. Beda mungkin dengan orang ya. Jadi sekali lagi ini hanya penilaianku pribadi ya. Jadi kalau kalian yang menanya kenapa ya, poin yang pertama adalah seperti itu, karena ya hasrat. Jadi aku nggak penting banget sih untuk ngubah motorku menjadi top speed. Kalau kalian yang mau ke top speed ya silakan, itu kan motor kalian bukan motorku ya. Jadi ya pilihan hidup. Bahaya dari top speed ya, dimana kalau bahaya top speed itu sebenarnya faktornya itu banyak, tapi aku lebih menyoroti adalah kalian yang selalu mencari top speed secara tidak langsung itu akan menyiksa mesin kalian. Dimana ya bahaya yang pertama itu kalian akan sering mengganti part-part kalian. Karena kan ya seperti poin yang pertama, kalian akan terus mencari poin tertinggi sampai semaksimal mungkin yang kalian tidak ketahui. Bahkan mungkin satu titik sudah mentok 125, udah nggak bisa naik lagi, tapi kalian pengen biar bisa tembus lagi. Ya itu bahayanya. Selain motor kalian yang lebih cepat rusak part-partnya karena cepat aus ya, karena sering dipaksa seperti itu, keuangan kalian justru malahan makin parah ya, karena pastinya bakal terus mengeluarkan. Yang jualan mah enak, yang nyeting mah enak, tapi kalian mau ngabisin berapa duit? Bahaya banget gitu loh. Apalagi kalian yang sudah berkeluarga. Ya pikirkanlah keluarga kalian. Aku punya pengalaman buruk masalah top speed ya, dimana ya beberapa video aku sudah pernah menjelaskan kenapa aku sangat tidak menyukai top speed, alias aku sudah punya trauma. Kasusnya itu tahun 2006 apa 2007 pada saat aku kuliah di Surabaya ya, salah satu universitas Surabaya. Bukan di Universitas Surabaya, tapi salah satu universitas di Surabaya. Jujur aja waktu itu ya tahun 2006-2007 tuh berarti aku sekitaran umur 18 atau 19 tahun ya, masih belasan lah, dimana aku tuh belum tahu kayak resiko ngebut tuh seperti apa. Nah kalau kalian yang tinggal di Surabaya, kalian pasti tahu dong Jalan Ahmad Yani yang mau ke Juanda itu kan jalanannya kayak
ada jalan tol gitu ya. Jadi dari Ahmad Yani belok kiri itu ada jalan tol panjang. Bukan jalan tol sih, kayak jalan bypass atau apalah. Tembusannya itu bisa ke Bandara Juanda gitu loh ya. Nggak tahu kalau sekarang ya, aku nggak tahu kalau sekarang yang sekarang ini apakah jalanannya berubah apa nggak. Tapi waktu aku zaman 2006-2007 itu jalanannya itu lempeng banget dan itu agak malam itu tuh ya sepi-sepi gitu. Jadi jujur ya, aku naik motor Jupiter Set ya tahun 2005. Bayangin itu yang motor masih bisa dibilang kan anget-anget ya, baru ya. Jadi Jupiter Set itu lumayan baru ya, baru mungkin umur setahun 2 tahun. Dan itu aku kalau sudah malam ajak temen, itu enak banget buat kebut-kebutan. Gas tuh terus kalau nggak sampai habis nggak puas. Itu kalau nggak speedo nggak tembus lebih dari 100 itu aku nggak puas gitu loh. Ngebut mues. Padahal mesinnya standar gitu loh. Padahal itu kan belum ngerti ya racikan segala macam, belum ada matic. Ya ada sih, cuman masih jarang. Itu kayak ngebut muet gitu tuh. Jadi puas banget kok udah tembus dari 100. Walaupun ya aku ngisi BBM itu dari full, sekali ngebut di Juanda terus pulang ke kos ya, itu dari full bisa jadi setengah tangki. Bayangin borosnya seperti apa, ngebutnya seperti apa. Dan akhirnya suatu ketika ya, yang menjadi aku pengalaman trauma, aku udah tidak pernah mencapai top speed lagi, itu adalah ketika aku pergi ke, aku lupa ya, antara mau ke mall atau mau ke rumahnya temen atau ada mau ke rumahnya dosen, aku lupa ya. Itu ada di salah satu U-turn ya, kayak putar balik gitu ya. Orang sekarang bilangnya adalah putbal. Itu kayak antara sore atau malam ya kejadiannya, aku lupa, antara siang atau malam. Nah itu aku ngebut. Nah pas putbal itu kayak sok-sokan lah, biasa road race belok dengan kayak posisi mereng gitu ya. Nah karena saking ngebutnya itu kan mereng gini ya, mereng dari sini ada mobil yang nggak kulihat, udah aku tabrakan. Dan ya hasil ya motor ya agak lumayan hancur gitu loh. Dan aku berpikir, waduh, aku dalam hati, wah aku salah ini, aku salah. Tau gini gue nggak ngebut ya gitu. Terus akhirnya pada saat aku berdiri, mobil tuh berhenti ya, terus menghampiri aku udah mikir dah, wah kena marah ini, kena anak ini. Ternyata bapaknya itu minta maaf. Dek, sorry ya, saya nggak lihat loh, saya nggak lihat kamu belok di dalam hati. Agak sedikit selamat ya, karena aku nggak dimarahin. Aku juga bilang, Pak saya minta maaf juga Pak, karena saya juga lalai Pak, karena nggak lihat juga bapak ini. Waktu itu emang ada polisi dan akhirnya memang damai itu di jalan gitu loh. Damainya itu bener yang nggak ada saling nuntut ya. Jadi aku tidak meminta biaya apapun karena aku juga ngerasa salah, yang mobil itu ngerasa salah. Dan aku beruntungnya yang nabrak itu adalah seorang pendeta. Jadinya sama-sama buru-buru nabrak, ya udah aman di jalan. Tapi ya motorku hancur, mobil dia pecok. Ya pecok tuh baret. Ya lumayan lah, aku lupa seberapa gede, cuman lumayan intinya. Dan semenjak saat itu aku benci banget yang namanya top speed. Aku benci banget yang untuk apa ngebut-ngebutan gitu loh, ya kan. Udah nih, udah beres ya kan. Aku udah punya trauma seperti itu dan aku sama sekali nggak pernah lagi namanya terlalu kebut-kebutan ya. Jadi trauma itu yang akan menjadi pelajaran buat aku kenapa aku benci banget dengan top speed. Lebih enak akselerasi dengan santai, tapi ya bensin lebih irit dan tenaga enak, nggak perlu susah payah muter gas ya. Bisa pakai untuk sehari-hari, bisa untuk keluar kota, bisa untuk tanjakan. Wah banyak deh kalau sudah akselerasi itu. Yang terakhir adalah soal nyawa ya, karena baru beberapa hari yang lalu aku melihat berita seperti ini ya, kalian bisa baca di sini. Jadi anak kecil remaja ya, 12-13 tahun gitu, meninggal karena ditabrak oleh seseorang yang ngebut ya dengan kecepatan tinggi. Jadi aku menganggap bahwa top speed itu benar-benar berbahaya ya. Bisa menghilangkan nyawa pengendara, bisa menghilangkan nyawa orang lain yang seharusnya tidak ikut-ikutan ya. Sekali lagi, yang tidak ikut-ikutan. Dan kalian juga tahulah berita yang benar-benar viral banget tentang almarhum Vanessa Angel dan Bibi siapalah ya, almarhum kedua ini kan, yang kecelakaan oleh karena supirnya yang ngebut dan 2 orang meninggal. Dan
sopir yang sekarang jadi tersangka ya, Jordi atau siapalah namanya ya. Aku hanya bisa bilang kalau kalian yang mau kebut-kebutan top speed itu sebenarnya jangan di jalan umum ya, jangan jalan umum. Kalian kalau mau top speed itu lebih baik di sirkuit. Percayalah, kalau di sirkuit itu ya walaupun kalian crash itu tidak sampai namanya melibatkan orang lain, tapi kalau kalian di jalan umum itu melibatkan orang itu banyak gitu loh. Justru orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kalian bisa meregang nyawa. Itu sudah pasti risiko apapun itu ya. Tapi kalau kalian jalannya santai, anggapan aja kalian nabrak, itu pun juga nggak sampai namanya menghilangkan nyawa orang gitu loh. Yang namanya juga berkendara memang pasti ada risikonya. Tapi kalau sudah ngebut, nyari top speed, kebut-kebutan, kecepatan tinggi, udah pasti nyawa ada taruhannya ya. Kalau enggak nyawanya dari rider ya, rider motor itu ya nyawa orang lain. Entah rider, entah pejalan kaki, entah yang menggunakan jalan, udah pasti gitu loh. Jadi alasan aku kenapa aku benci dengan top speed adalah 4 poin di atas itu. Dan kesimpulannya adalah bagiku top speed itu sama sekali tidak berguna di kehidupan sehari-hari. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.